Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Hidrologi Laboratorium Geografi Universitas Negeri Gorontalo. Pada praktikum pertama kali ini, kita akan belajar mengenai delineasi daerah aliran sungai menggunakan software ArcGIS. Di sini kita akan menggunakan data raster berupa digital elevation model untuk menghitung arah aliran atau flow direction yang akan kita gunakan dalam membuat sebuah watershed atau daerah tangkapan air. Nah, langsung saja kita melihat tujuan praktikum pada topik satu ini, yaitu mahasiswa dapat mendelineasi das menggunakan data DEM, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil delineasi, memahami cakupan wilayah, dan menganalisis bentuk dan pola aliran dari das tersebut. Dan langsung saja kita akan melihat alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu berupa penangkat lunak, data dasar, dan data DEM. Adapun prosedur kerja dan langkah-langkahnya akan saya jelaskan satu persatu pada video berikut ini. Nah, sebelum kita memasuki software ArcGIS, terlebih dahulu kita harus mendownload data yang sudah disediakan. Nah, berupa data praktikum topik 1 dalam bentuk RAR. Langkah pertama yaitu silahkan data tersebut kita ekstrak. Nah, ketika sudah diekstrak, akan ada 3 buah data. Yang pertama data batas kabupaten kota, ini sebagai base layer atau base map. Kemudian ada data DEM Atinggola untuk kelompok 1. Kemudian ada data DEM untuk kelompok 2. Nah, setelah filenya diekstrak, kita bisa langsung saja masuk di ArcGIS. Jangan lupa sebelum memulainya, kita harus mengatur koordinat sistem yang akan kita gunakan, yaitu UTM Zone 51S. Kita bisa cari di projection, UTM, kemudian WGS 1984, Northern Hemisphere, dan dicari zona 51N. Kemudian kita apply, oke kan. Kemudian untuk menambahkan data terlebih dahulu, kita wajib mengkonekkan folder yang sudah kita ekstrak tadi ke ArcGIS. Kita masuk di menu katalog, kemudian connect folder, kemudian di PC, cari file lokasi penyimpanan tadi. Oke. Data praktikum 1, klik OK. Di sini folder saya sudah terkonek, maka saya bisa langsung buka dari sini, dari katalog saya, file praktikum, topik 1, data praktek. Oke. Saya coba refresh dulu. Data praktikum topik 1. Oke. Nah, di sini sesuai dengan instruksi di modul, yaitu kita harus menginput data DEM terlebih dahulu. Nah, pada video ini saya akan mencontohkan data DEM dari wilayah Atinggola. Langsung saja ditarik ke sini. Iya, ini adalah berupa data DEM dari Atinggola. Kemudian masuk ke prosedur 2, yaitu fill data DEM. Nah, untuk fill ini kita buka dulu ArcToolbox, kemudian Spatial Analysis Tools, Hidrologi, fill, dan di-OK-kan. Tentu saja di ArcGIS, kita pilih ArcToolbox di sini. Kemudian Spatial Analysis Tool, kita pilih Hidrologi, kemudian ada menu fill, diklik 2 kali. Nah, pada menu fill ini silakan dimasukkan data DEM Atinggola. Pada input surface rasternya, kemudian
Baik, ini masih menunggu. Kemudian untuk lokasi penyimpanannya kita atur di folder yang sudah kita tentukan tadi. Di data sini, data praktikum topik 1, kita buat folder baru berupa output. Folder output ini akan menyimpan seluruh hasil-hasil output proses pengolahan kita pada praktikum kali ini. Nah, dalam folder output kita simpan file.tif, save, kemudian kita okekan saja dan menunggu prosesnya berlangsung. Ini proses file masih sementara berlangsung. Kita tunggu beberapa saat. Baik, ini filenya sudah berhasil muncul file baru, layar baru, dan layar file di sini. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita berhasil melakukan fill, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu melakukan flow direction, di mana tahapan ini untuk mengetahui arah aliran permukaan. Nah, langsung saja di ArcGIS, kita masuk di ArcToolbox, masih di tools yang sama, hidrologi, kita pilih flow direction. Nah, kita masukkan fill tadi yang sudah selesai, kemudian filenya kita rubah namanya, kita atur flow_direction. Kemudian kita save dan kita okekan. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya hingga selesai. Baik, proses flow direction telah selesai. Kita ke proses selanjutnya, yaitu flow accumulation. Nah, masih di tempat yang sama di tools hidrologi, kita akan menginput flow accumulation. Nah, masuk di ArcToolbox, kemudian pilih flow accumulation, kemudian kita input flow direction raster, dan kita akan mengatur nama dari dan tempat penyimpanan dari flow accumulation active. Kemudian kita save dan kita okekan. Tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, flow accumulation telah berhasil kita buat. Kemudian kita kembali ke modul. Step berikutnya yaitu kondisional. Nah, pada praktikum ini kita tidak akan menggunakan step ini dan langsung saja lanjut pada proses stream order, di mana merupakan metode untuk menetapkan urutan numerik orde jaringan sungai. Langsung kita masuk di ArcGIS, ArcToolbox, kemudian stream order. Nah,
pada stream order ini kita akan menginput data dari flow accumulation. Nah, kemudian kita akan input flow direction-nya. Coba saya lihat kembali. Oke. Kemudian di sini kita namanya stream order objective. Nah, setelah itu kita oke kan. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, baik, proses stream order telah selesai. Selanjutnya kita kembali ke modul. Kita akan mengubah dari data rasternya ini menuju data feature atau shapefile. Langsung saja masuk di ArcGIS, kita pilih stream to feature. Untuk di stream to feature, input stream raster, kita masukkan stream ordernya, kemudian kita masukkan flow direction-nya. Oke. Nah, di sini kita atur lagi namanya, masih di tabel di file output, kita masukkan stream feature titik HP. Kita save dan kita oke kan. Tunggu hingga prosesnya selesai.
Baik, proses stream feature telah selesai. Kemudian kita kembali ke modul. Nah, di sini kita akan mengatur definition query dari stream fitur ini. Nah, langsung saja di kanan properties, kemudian kita masuk di definition query, kita klik query builder, dan klik grid code, get unique value, kemudian kita klik simbol ini, 1, kemudian N, grid kode, simbol tersebut kembali, 2, N, grid kode, sekali lagi, dan 3. Nah, kita okekan, kemudian jangan lupa di-apply, kemudian kita masuk ke simbologi, kita masuk di quantity, kemudian masuk di graduate symbol, value-nya kita ganti menjadi grid kode, kemudian kita oke saja, template warnanya kita sesuaikan, driver, kemudian untuk ukurannya ini kita sesuaikan, ini 0,5, dan di sini klik lagi, sini ukurannya 1, sini ukurannya 1,5, kemudian 2, dan 2,5. Nah, untuk labelnya kita bisa ganti. Di sini adalah orde 1, orde 2, orde 3, oke ada kesalahan, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, orde 5. Oke, kita kalau sudah, kita coba cek lagi, oke. Kita apply dan kita okekan saja. Nah, proses definition query telah selesai. Kita lanjut pada proses berikutnya, yaitu mendelineasi catchment area, yaitu basin. Kita masuk di hidrologi dan basin. Oke, kita masuk di hidrologi, pilih menu basin. Nah, pada basin kita akan menginput flow direction. Kita cari flow direction, kita masukkan, kemudian output rasternya kita atur jadi basin.if. Kemudian kita save, kita okekan, dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, proses basin telah selesai. Nah, selanjutnya kita kembali ke modul. Di sini kita akan mengkonversi dari basin yang masih berupa data raster menjadi data vektor. Langsung saja kita masuk di raster to polygon. Kita masuk di Art Toolbox, kita cari Conversion Tools, kemudian From Raster, Raster to Polygon. Nah, di sini kita masukkan basin, filenya value, dan kita atur output feature-nya. Sini kita tulis saja basin.shp. Kita save dan kita okekan. Tunggu hingga prosesnya selesai.
Baik, ini proses konversi dari data raster menuju data vektor telah selesai. Kita lanjut di modulnya. Nah, di sini kita akan memilih das yang akan kita edit. Nah, pada gambar hasil output ini, das yang akan kita ambil yaitu das Atinggola yang paling besar ini. Nah, untuk mengekspor das Atinggola ini, kita pilih select feature, kemudian pilih saja ini das Atinggolanya, kemudian kita klik kanan di basin, data, kemudian ekspor data. Nah, di sini kita pilih file untuk menyimpan, kemudian untuk nama filenya kita namakan das atinggola.shp. Kemudian di sini formatnya shp, kemudian kita save dan kita oke-kan. Tunggu hingga prosesnya selesai, kita klik yes. Untuk das atinggolanya sudah muncul, kita hilangkan select feature-nya, kemudian kita hilangkan centang di basin. Kita coba hilangkan dulu folder-folder yang lain, layar-layar yang lain. Ya, ini yang tersisa subdas, mohon maaf, merupakan catchment area dari das Atinggola. Nah, sekarang kita kembali lagi ke modul. Pada tahap berikutnya, yaitu kita akan memotong citra DEM sesuai dengan poligon das. Nah, untuk toolsnya kita pilih Spatial Analysis Tools, Extraction, Extract by Mask. Kita masuk saja ke ArcGIS. Kita masuk di sini, Art Toolbox, kita ada di sini, Art Toolbox, kemudian Spatial Analysis Tools, Extraction, Extract by Mask. Nah, kemudian kita masukkan data DEM Atinggola yang pertama, data awal. Kemudian untuk fitur mask data, kita masukkan das Atinggola yang barusan kita ekspor. Kemudian output rasternya kita atur. Kita namakan DEM das Atinggola. Kita klik save dan kita okekan. Tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, coba kita hilangkan dulu data DEM. Kemudian data das Atinggola kita centang dulu. Nah, data DEM yang ada di tampilan sekarang merupakan DEM dari das Atinggola. Kita kembali ke modul, tahap 11 sudah selesai. Nah, untuk tahap terakhir, yaitu tahap finishing sebelum masuk ke layout peta. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama kita akan mengatur warna dari data DEM das Atinggola ini. Langsung saja klik kanan, Properties. Kemudian kita masuk pada menu simbologi. Kemudian di sini kita atur warnanya. Kita pilih yang dari hijau ke merah. Nah, kita apply, oke. Nah, ini merupakan warna dari data DEM das Atinggola, di mana warna hijau ini merupakan dataran rendah dan warna merah merupakan dataran tinggi ataupun pegunungan. Nah, kemudian kita akan masukkan alur-alur sungai pada data DEM ini. Kita centang saja di stream feature. Kemudian untuk stream feature-nya ini masih berupa stream feature daerah sekitaran Atinggola. Oleh karena itu, proses berikutnya kita akan memotong sehingga yang muncul hanya stream feature yang ada di das Atinggola. Kita masuk di menu Geoprocessing, masuk di Clip, kemudian dari clip ini kita input
Stream feature-nya di input feature, kemudian clip feature-nya kita input dem das Atinggola. Oke, untuk clip feature-nya kita masukkan das Atinggola. Yang ini, yang file SHP-nya. Kemudian kita pilih output feature-nya, kita atur, kita namai sungai das Atinggola. SHP. Save, kemudian kita oke-kan. Tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, proses clippingnya sudah selesai. Kita hilangkan centang di stream feature, sehingga yang muncul hanya alur sungai yang ada di das Atinggola. Nah, di sini kita atur kembali untuk simbologinya, klik kanan, properties, kemudian di sini ada simbologi, kita masuk di quantities, kemudian graduate symbol, value-nya kita ganti grid kode, kemudian di-oke-kan saja, template-nya kita ganti menjadi river. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita atur kembali. Yang pertama 0,5, kemudian ini 1, kemudian ini 1,5, kemudian ini 2, dan yang terakhir 2,5. Di sini kita bisa atur lagi orde-nya, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, dan orde 5. Nah, kita apply dan bisa kita lihat sudah kembali rapi dan nah sekarang sebelum pada tahap akhir kita akan mencoba mengatur display dari sungai ini agar terlihat rapi. Kita klik kanan, properties lagi. Kita masuk di menu display. Di sini transparannya kita atur ke 30%. Kemudian kita oke-kan. Ya, ini sudah. Jadi ini adalah data dem das Atinggola beserta alur sungainya yang sudah kita buat dalam praktikum kali ini. Kemudian ini merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan batas daerah aliran sungainya. Setelah mencapai tahap ini, teman-teman bisa langsung melakukan layouting peta, karena mengingat dalam tahap evaluasi dan penilaian, di sini yang akan dilihat yaitu layout peta dan keterampilan dalam melayout peta. Saya pikir sekian untuk penjelasan terkait proses delineasi batas das. Untuk tutorial dalam melayout peta akan dibuatkan pada video tersendiri. Saya pikir ini saja praktikum kita. Silahkan di layout secara mandiri dengan mengikuti video tutorial layout peta yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.